Sudah banyak proyek yang tengah atau bahkan sudah rampung dikerjakan bisa dilakukan tanpa berhutang. Cara yang dilakukan pemerintah agar bisa tetap melakukan pembangunan tanpa berhutang dan membebani anggaran negara, salah satunya adalah dengan memberdayakan BUMN. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia? Apa khabar anda orang Singapura? Apa khabar anda orang Brunei? Dan apa khabar anda orang Malaysia? Okey, bagi anda yang baru saja sampai ke channel saya, jangan lupa tekan subscribe guys. Dan jangan juga lupa klik loceng sekali. Bukannya apa guys, supaya anda akan sentiasa dapat notification ataupun video-video terbaru yang saya uploadkan untuk anda semua guys. Okey, adakah anda semua sihat hari ini? Jika sihat, Alhamdulillah guys. Okey guys, hari ini saya nak reaction satu lagi daripada channel Awesome Studio. Katanya di sini, pembangunan infrastruktur Indonesia tanpa utang. Wow. Bermakna Indonesia membuat satu pembangunan tu tanpa hutang guys. Adalah daripada hasil duit ataupun daripada hasil daripada negara sendiri. So, okey guys, jom kita sama-sama reaction video tersebut. Okey guys. 2,000 years later. So okay guys, jom kita sama-sama tonton dan reaction video yang saya masukkan. Okay, 1, 2, 3. Awesome Selamat datang Studio. di channel Awesome Studio. Sudah banyak proyek yang tengah atau bahkan sudah rampung dikerjakan bisa dilakukan tanpa berhutang. Cara yang dilakukan pemerintah agar bisa tetap melakukan pembangunan tanpa berhutang dan membebani anggaran negara, salah satunya adalah dengan memberdayakan BUMN. BUMN Indonesia diminta untuk berperan aktif untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur termasuk soal pembiayaannya. Skema tersebut namanya kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU yang sudah KPBU, ada sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, berikut ini ada 5 contoh dari puluhan proyek infrastruktur Indonesia yang dibangun tanpa membebani anggaran negara maupun menggunakan hutang luar negeri. Setelah pesan-pesan berikut ini. Sebelum kita mulai, terima kasih untuk support channel ini dengan like dan subscribe. Ya guys, jangan lupa subscribe saya punya channel sekali guys ya. Terima kasih guys. Bandara Kulon Progo atau New Yogyakarta International Airport. Bandara anyar yang terletak di Kulon Progo DIY ini mulai dibangun pada Oktober 2018. Bandara ini menjadi salah satu bandara dengan pembangunan tercepat karena di bulan April 2019 seluruh fisik bandara sudah selesai dan siap dioperasikan. Infrastruktur Indonesia di bidang transportasi udara ini ternyata dibangun tanpa hutang negara loh, karena pembangunannya mengandalkan dana-dana dari korporasi BUMN. Bandara ini dibangun dari uang Angkasa Pura I dan PT PP dengan total pembangunan konstruksi yang mencapai 6,7 triliun rupiah. 6,7 triliun rupiah guys. Brebes Timur. Waskita Toll Road Trans Jawa dan non Trans Jawa. Waskita Karya turut andil dalam pembangunan infrastruktur Indonesia, salah satunya melalui proyek jalan tol. Sebanyak 18 ruas tol yang mereka buat tidak membebani uang APBN. Ada sebagian ruas yang termasuk dalam rangkaian tol Trans Jawa dan juga ada yang termasuk rangkaian tol non Trans Jawa. 2 di antaranya adalah ruas tol Pejagan Pemalang dan juga Pemalang Batang. Semuanya dibangun tanpa ada campur tangan dari anggaran negara dengan total mencapai 135 triliun rupiah. Wow. Proyek pengembangan area terintegrasi Pulau Flores.
Proyek infrastruktur Indonesia dalam hal pariwisata tengah dikembangkan di Flores. Proyek ini akan membuat kawasan terpadu di sekitaran Labuan Bajo seperti pelabuhan marina dan juga hotel-hotel. Tujuannya tentu saja untuk mendatangkan lebih banyak wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Pengerjaannya sendiri dipercayakan ke perusahaan properti real estate Flores Prosperindo Ltd yang ahli di bidang pembangunan properti ramah lingkungan. Dana proyek mencapai 13,5 triliun rupiah dan juga bukan dari uang anggaran pemerintah. Cantik tempat ni guys. Proyek pesawat R80. Dikutip dari detik.com, proyek pesawat R80 juga masuk ke dalam list progres infrastruktur yang menggunakan skema PINA. Proyek ini dikerjakan langsung oleh PT Regio Aviasi Industri atau RAI, perusahaan bentukan Presiden RI ketiga yaitu B.J. Habibie dengan membutuhkan dana sampai 20 triliunan rupiah. Semua beban pendanaan dibebankan oleh PT RAI tanpa menggunakan anggaran negara. PT RAI sendiri terus berupaya mencari investor dan juga calon pembeli. Dikutip dari laman resmi PT RAI, sudah ada beberapa maskapai penerbangan yang berpotensi untuk memesan pesawat buatan mereka seperti Nam Air, Trigana Air, Kelstar, dan juga Aviastar. Simpang Susun Semanggi. Simpang Susun Semanggi di Jakarta ni guys. Tahu. Cantik bulatan ni. Proyek ini dibangun demi mengurangi kemacetan di persimpangan Semanggi dengan menambah jalan layang yang berbentuk melingkar. Pembangunannya memakan biaya mencapai 345 miliar rupiah dan tidak membebani anggaran biaya daerah maupun negara. Pembiayaannya menggunakan dana swasta melalui pajak kelebihan koefisiensi luas bangunan dari PT Mitra Panca Persada, anak perusahaan asal Jepang Mori Building Company yang bergerak di bidang properti real estate dan juga gedung perkantoran. Itulah 5 contoh proyek infrastruktur Indonesia yang pembangunannya tidak menggunakan anggaran negara maupun hutang. Namun, skema seperti ini menimbulkan banyak polemik di kalangan masyarakat. Karena, walaupun negara secara langsung tidak berhutang, tetapi BUMN lah yang mengerjakannya terpaksa harus menghutang untuk menutupi biaya pembangunan. Oleh sebabnya, sesegera mungkin pemerintah maupun BUMN untuk berpikir keras bagaimana mengatasi beban hutang yang terus menumpuk demi keberlangsungan operasional BUMN itu sendiri. Itu saja video kali ini. Jika kalian suka, like dan share video ini ke teman kalian ya. Jangan lupa subscribe klik guys tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya. See you in the next video and stay awesome. So okay guys, kita dah tengok tadi bagaimana pembangunan yang dilakukan oleh Indonesia tanpa menggunakan duit ataupun duit daripada luar negara ataupun hutang ya guys. Mereka menggunakan duit daripada hasil daripada negara mereka sendiri. So patut dicontohilah cara begitu. Okey guys, sampai di sini sahaja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan manfaat untuk anda di Indonesia. Bagi anda yang suka channel saya, jangan lupa tekan subscribe guys, dan jangan juga klik loceng sekali guys supaya anda akan sentiasa dapat notification ataupun video-video terbaru yang saya uploadkan untuk anda. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Goodbye guys. Bye.